Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus tahu bahwa murid-muridnya perlu beristirahat setelah kembali dari tugas misionaris yang panjang. Ada kebutuhan untuk mengisi kembali energi fisik, mental, dan spiritual. Adalah kehendak Tuhan untuk memasukkan saat-saat istirahat fisik ke dalam program harian kita. Saudara-saudari, Yesus menyampaikan kepada para rasul untuk pergi bersama dan bersamanya. Istirahat fisik tentu saja bukanlah kemalasan, bukan tempat untuk kehilangan keteguhan rohani jiwa kita terhadap Tuhan, tetapi kesiapan untuk melakukan kehendak Tuhan setiap saat. Yesus mengajarkan kita bahwa siap melakukan kehendak Tuhan dalam segala hal berarti selalu siap juga melayani sesama. Betapa indahnya ketika keluarga kita dapat bersantai bersama dengan setiap anggotanya. Betapa menyenangkannya memastikan semua orang menuruti keinginan kita. Dalam budaya di mana liburan identik dengan bermalas-malasan, Yesus mengingatkan kita bahwa bagi seorang Kristen, bersantai dan bersenang-senang tidak bertentangan dengan memikirkan dan melayani sesama. Hati Yesus yang berbelas kasih selalu aktif. Bahkan dengan pikiran yang tenang, Yesus tergerak untuk memberikan dirinya kepada orang-orang yang perlu mendengar sabda Allah. Saudara-saudari, apakah hati kita seperti hati Kristus? Apakah kita menyadari kebutuhan jasmani dan rohani keluarga dan teman-teman kita? Ada makna yang lebih dalam dari beristirahat, mengarahkan seluruh aktivitas kita untuk memuliakan Tuhan dan menyatakan ketergantungan kita yang penuh kasih kepadanya. Dia meminta kita untuk menetapkan satu hari dalam seminggu untuk beristirahat di dalam Dia, untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya, untuk mempersembahkan hasil kerja kita selama seminggu, dan untuk menerima kasih karunia-Nya untuk memulai minggu berikutnya. Hari Minggu haruslah menjadi puncak dari minggu seorang Kristiani, bukan hanya karena ia menemukan jeda dari pekerjaannya, tetapi karena ia mempersembahkan semua pekerjaannya dan dirinya sendiri kepada Allah Bapa selama perayaan Ekaristi Kudus. Saudara-saudari, fokus yang berpusat pada Tuhan ini diperluas sepanjang istirahat hari Minggu, di mana kecemasan dan tugas sehari-hari dapat menemukan perspektif yang tepat. Hal-hal materi yang kita cemaskan digantikan oleh nilai-nilai rohani. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.